alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Para alim, para ulama, hadirin hadirat saya hormati, terutama ketua takmir Masjid Al-Muttaqin yang saya hormati, yaitu Bapak Haji Hasbi yang saya hormati, dan juga semua pengurus yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, bersama-sama mendatangi tempat yang penuh barakah ini, tempat yang paling baik menurut Rasulullah, yaitu masjid. Dalam rangka memperingati yaitu peristiwa yang sangat agung, yaitu memperingati diperintahnya melaksanakan sholat 5 waktu. Semoga yang hadir di tempat ini, keluarga di rumah dan tetangga, oleh Allah diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan maunah, diberikan pertolongan, diberikan kemampuan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam juga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita bersama-sama memperingati yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Kalau kita membicarakan tentang Isra dan Mi'raj, akan membicarakan 3 hal. Yang pertama, mungkinkah Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj itu hanya separuh malam? Itu menurut akal masuk akal atau enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembicaraan kita tentang Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda keagungan Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat. Kemudian yang ketiga, tentang diperintahnya sholat 5 waktu. Ini menjadi keterkaitan kejadian. Di dalam sebuah riwayat yang banyak diceritakan itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah atau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Riwayat-riwayat ini tidak banyak yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau menceritakan tentang Isra-nya, perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah secara khusus dia dibahas secara tersendiri dan juga ada tentang secara tersendiri. Orang bertanya kepada kita, mungkinkah Rasulullah berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa? Yang kita perhatikan ayat apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di sini bunyi ayatnya bukan sarah tapi asra. Katanya orang yang ahli bahasa Arab itu kata-kata sarah itu berjalan sendiri pada waktu malam. Itu namanya sarah. Tapi ketika kita main hamzah itu kata asra itu diperjalankan. Berarti ada yang bikin dia berjalan. Saya ini setahun yang lalu punya acara ke Singapura. Di Singapura, saya ilustrasi saja. Katakan saya ada acara di Singapura, ada acara pertemuan masyarakat ekonomi Asia. Nah, sebelum berangkat di IAIN, saya mendapatkan semut sedang rapat. Ini ilustrasi saja, tapi saya berjalannya benar ke Singapura. Semut rapat di pojok IAIN, sedang rapat saya ambil satu. Saya pergi ke Singapura, ada pertemuan 2 jam kembali. Jadi saya berangkat pagi,
Jam 7 pergi ke bandara Surabaya, Singapura, kembali lagi. Saya ini jam 8 malam sudah nyampe kembali di YIN. Ternyata setelah nyampe ke sana, ternyata semut masih belum selesai rapat. Semut bercerita pada teman, saya tadi baru datang ke Singapura, dan di Singapura saya bersama-sama dengan teman-teman di sana, saya makan roti, minum es. Apa katanya teman-temannya? Katanya semut bilang, wah kamu ini bohong. Dari mana semut hanya waktunya kurang lebih 16 jam sudah bisa bolak-balik pergi ke Singapura, belum lagi melewati lautan. Itu semut akan bilang mustahil kalau pakai teknologinya sama. Teknologinya semut. Lalu semut bercerita, tadi saya ini bersama dengan Pak Watu pergi ke Singapura naik burung besi. Ternyata burung besi itu lebar, tidak terasa anginnya, bolak-balik dengan acara segalanya hanya perlu 16 jam. Kira-kira kalau kita berkata kepada semut kalau pakai teknologinya semut itu mustahil, tapi kalau pakai teknologinya manusia 16 jam bolak-balik ke Singapura itu tidak mustahil, karena bolak-balik ternyata hanya perlu 4 jam. Mustahil nggak kira? Kalau ternyata semut pakai teknologinya manusia. Nah, sekarang kalau perjalanan Rasulullah itu dari Masjidil Haram pada waktu itu masih zamannya unta, itu jauhnya jaraknya itu 2.260 kilo. 2.606 kilo berapa itu? Kalau naik unta itu perlu perjalanan selama 30 hari atau 1 bulan. Bolak-balik perlu 2 bulan. Kalau pakai teknologinya manusia pada waktu itu mustahil 1 malam bolak-balik pergi ke Masjidil. Tapi kalau pakai teknologinya Allah, yang mana di situ Rasulullah itu ditemani malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu yang membawa itu malaikat Jibril terdiri dari cahaya. Padahal katanya teori fisika kecepatan cahaya per detik itu 300.000 kilometer. 300.000 kilometer per detik itu kecepatan cahaya. Teori fisika begitu. Ternyata jauhnya antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini hanya 2.600 kilo. Kira-kira berapa detik itu? Koma detik gitu. Jadi kalau pakai teknologi fisika saja, perjalanan Nabi Muhammad ini bolak-balik tidak perlu 1 detik, karena cahaya per detiknya ini 300.000 kilo. Itu sudah masalah hitungan manusia. Nah, kemudian diriwayatkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, itu banyak gabungan hadis yang panjang itu menjelaskan ketika Rasulullah itu Isra, itu disediakan kendaraan yang namanya burak. Burak itu warnanya putih, besarnya itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bigol, dan tubuhnya lebih panjang daripada himar pada biasanya. Nah, kecepatannya buruk ini setiap langkah sesuai dengan pandangan matanya. Jadi kalau pandangan matanya itu melihat bintang, berarti 1 kali jalan menuju bintang. Jadi kalau dia ternyata pandangan matanya buruk itu Masjidil Haram, melihat dari sana 1 kali langkah itu sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Teknologinya sama, teknologinya Allah. Maka karena itu kenapa Allah menyatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dalam ahli tafsir, kenapa Allah menggunakan di sini menggunakan Subhanalladzi? Ada 2 penjelasan. Yang pertama, tradisi orang Arab itu kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, yang di luar jangkauan mereka, apa yang dikatakan? Subhanallah. Subhanallah. Itu kalau melihat sesuatu yang
Maka di sini diawali dengan subhanallah, karena ini suatu yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu hanya setengah. Yang kedua, ayat ini turun setelah Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, kemudian bercerita kepada orang-orang, ternyata orang kafir itu mendustakan Nabi. Nah, karena mendustakan Nabi Muhammad, maka Allah menjawab, kalau mendustakan Nabi Muhammad berarti mendustakan Allah. Maka jelas subhanallah, maka maha suci Allah yang mempunyai seorang Rasul yang bohong. Ini orang bertanya lagi, masalah Nabi Muhammad itu Isra yang di luar Jawa? Jawabannya iya. Orang-orang tidak beriman pun percaya bahwa dulu ada yang namanya Nabi Ibrahim. Dan orang percaya dalam kisah-kisah Rasul itu bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Namrud dan ternyata tidak terbakar. Apa yang artinya? Mukjizat. Begitupun Nabi Muhammad ketika bisa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa lalu menuju Sidratul Muntaha hanya setengah malam, bagian daripada mukjizat. Juga kisah-kisah Rasul mengakui bahwa namanya Nabi Musa itu ketika berhadapan dengan tukang sihirnya Firaun, tongkatnya itu menjadi ular. Dari ular yang besar yang makan tani yang nampak seperti ular. Saya 2012 pada Allah ditampilkan sampai ke Mesir 1 bulan, dan saya ini beri kesempatan datang ke tempat muminya Firaun di Tahdir namanya. Dan kemudian Allah berikan kesempatan saya itu datang ke kuburannya Firaun. Kuburan Firaun itu namanya Wadil Muluk. Kuburannya di dalam gunung masuk sekitar 2 kilo ke dalam. Udah lama banget, kita pakai oksigen kuburannya. Tapi Firaun itu sekarang ada di Tahrir, ada di museum yang besar. Mohon maaf, yang namanya itu azimatnya, apa namanya, mantra-mantranya itu gedung ini kurang lebih 1 hektar ini, 3 meter isinya mantra-mantranya itu. Karena orang menulis siji betul. Ya, betul itu. Ada yang dari emas, ada yang dari kolota, macam-macam. Coba macam-macam itu. Papirus istilahnya sana, papirus istilahnya itu. Coba. Jadi Firaun itu buat orang sihirnya. Kemudian banyak juga momi-momi di situ, beberapa tempat itu tukang sihirnya betul. Nah, orang percaya bahwa Nabi Musa itu tongkatnya berubah bisa menjadi ular yang dapat mengangkat ular-ular yang dimiliki tukang sihirnya. Artinya apa? Allah dengan maha kuasanya, Allah akan merubah dengan struktur alam, hukum alam ini. Kalau dulu itu tongkat bisa menjadi ular, Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar, maka tidak mustahil Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat hanya setengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Ini yang ini bahwa ingin berkata bahwa secara ilmiah dan secara iman kita percaya bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman, min ayatina. Allah itu memperlihatkan sebagian tanda-tanda kuasa Allah. Ada beberapa kuasa. Yang pertama, Allah itu memperlihatkan Nabi Muhammad Masjidil Aqsa. Kenapa perlu memperlihatkan? Karena Nabi Muhammad ini bertahun-tahun sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu dikembalikan lagi menghadap ke Ka'bah. Musuh sholat bertahun-tahun tidak tahu masjidnya. Nah, dengan itu Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kekuasaan. Yang kedua, Allah melihatkan struktur alam. Allah memperlihatkan Nabi Muhammad yang namanya bintang. Bintang itu benar atau tidak? Saya mohon maaf, saya tidak ahli astronomi, mohon dikurang saya seperti ini. Saya baca itu tentang astronomi yang disampaikan oleh antariksa. Katanya bintang ini yang terkecil ini katanya
terkecil, bintang yang terkecil ini sama dengan 1.000.000 kali besarnya bumi kan? Sedangkan jumlah bintang ini yang kena ditangkap oleh teleskopnya antariksa itu katanya sudah mencapai 5 miliar yang kena tangkap, belum lagi yang belum kena tangkap. Coba bayangkan. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra atau dengan Abu Bakar melihat bumi kecil, belum di situ ada bujang Abu Lahab, artinya ternyata kuasa Allah itu banyak, besar, ada galaksi, ada bintang, ada bulan dan sebagainya. Sampai pada waktu itu Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, di situ diceritakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu Rasulullah itu melihat surga dan lihat. Nah, disitulah Allah memperlihatkan tanda-tanda atau sebagai tanda-tanda kuasa Allah. Jadi Muhammad itu mantap melihat ada orang kepalanya dibenturkan kembali, lalu Nabi bertanya, "Madhablah ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril?" Apa jawab Jibril? "Itu umatmu Muhammad malas untuk sholat, lebih senang tidur terutama subuh." Iya ya. Kalau dibangunin subuh, subhanallah, bangunnya sulit. Tapi kalau dibangunin suaminya dicontek, langsung melintang, subhanallah. Jadi ya Pak ya. Iya. Nah disitulah, maka di situ Allah memperlihatkan di situ apa? Ada orang yang minumannya itu diminum terus perutnya gatot. Ternyata apa? Di situ tanya, "Madhablah ya Jibril, itu umatmu yang di dunia suka minum minuman keras atau narkoba." Itu diperlihatkan oleh Allah. Itu tanda-tanda kekuasaan. Dan lebih dari itu Allah untuk mempertemukan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang jumlahnya itu 124.000. Dan Nabi Muhammad bertemunya di Masjidil Aqsa dan dia sholat dan dia memimpin sholat. Dan ketika masuk ke langit dijaga oleh malaikat, ditanya, "Siapa kamu?" Kata malaikat. Jawabnya kepada Jibril, "Saya Jibril." Lalu siapa denganmu? Muhammad. Apakah sudah dulu menjadi nabi? Ya, sudah nabi. Begitu masuk ke atas ketemu dengan siapa? Nabi. Nabi Adam itu di kanannya ada yang duduk, di kirinya ada yang duduk. Ketika menoleh ke kanan, Nabi Adam senyum. Tapi ketika menoleh ke kiri, nangis. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Kenapa begitu wahai Jibril?" "Ya, ini yang kanan ini merupakan benih yang nantinya turun menjadi orang-orang yang baik, yang akan nanti penduduk surga, yang mungkin jamaah masjid Al-Muttaqin ya, yang mungkin nanti jamaah masjid Al-Muttaqin kira-kira begitu ketika kanan maka Nabi Adam senyum. Tapi ketika menoleh ke kiri, ini bagiannya sama seperti masjid ini. Jadi Nabi Adam itu menang. Begitupun begitu naik ke langit yang kedua ketemu dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Ketika ketemu lagi dengan Nabi yang lain, ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ketemu dengan Nabi Harun. Keenam ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Itu nyandek atau menyandar ke Baitul Maqdis. Jadi diperlihatkan bahwa itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau sekarang misalnya itu astronom Amerika sudah sampai ke bulan, Rasulullah bilang lewat di bulan di atasnya. Jadi tidak bisa sombong. Rasulullah sudah di atasnya bulan. Kalau nanti astronom nyampe ke Mars, Rasulullah sudah di atasnya, sudah mungkin nyampe hidup kita di atas. Itulah Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan. Nah, sekarang ketika bicara tentang Rasulullah itu bisa diisrakan, itu suatu hal yang ajaib. Kemudian Rasulullah itu diperlihatkan oleh Allah sebagai tanda-tanda kuasa Allah, suatu hal yang ajaib. Maka yang terakhir adalah perintah sholat. Semua kewajiban selain sholat itu pakai malaikat Jibril. Merintah syahadat pakai Jibril.
Jibril. Perintah puasa pakai Jibril. Perintah zakat pakai Jibril. Ternyata kalau sholat itu dipanggil sendiri untuk bertemu dan terjadi tawar-menawar. Hadisnya sahih. Ini yang banyak orang pertanyakan tentang hadis yang menceritakan sholat. Hadis buatkan Imam Muslim, sudah tidak diragukan kesohihannya. Ketika Rasulullah nyampe ke Sidratul Muntaha, lalu menerima perintah sholat dari Allah sebanyak 50 kali sehari semalam. Lalu setelah itu turun ke langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Tanya Nabi Musa, dapat perintah apa wahai Muhammad dari Tuhan? Dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Apa jawabnya Nabi Musa? Nggak mungkin bisa melaksanakan. Saya sudah punya pengalaman, saya nggak mampu. Coba kamu nawar, kembali lagi. Diturunkan ini sudah menjadi 45. Turun lagi, ketemu dengan Nabi Musa. Nggak keluar, bukan mau kembali lagi. Pada akhirnya diskon tinggal 5 kali sehari semalam. Nah, itu suruh kembali lagi. Apa katanya Nabi Muhammad? Malulah, masa dari 50 tinggal 5 suruh kembali lagi. Itu yang pada akhirnya sholat kita 5 kali sehari. Tetapi yang terpenting sholat 5 kali ini seperti kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini merupakan sarana bertemu dengan Allah. Saya tidak tahu Pak, saya ini paling jarang untuk khusyuk. Mungkin kalau Bapak beda dengan saya. Tapi mungkin kalau keluarga punya pengalaman khusyuk, melaksanakan sholat jemaah atau sholat malam, itu kan rasanya beda. Ketika kita sholat khusyuk, kita kan rasanya enak. Ketika rasa bertemu dengan hati kita ini betul-betul khusyuk dengan keberapa beda. Beda dengan kalau kita sholat ingat, aduh akhir bulan ini utang sudah banyak, gajian belum keluar. Apalagi yang dagang, aduh waktunya gaji karyawan, sedang itu uang seret lain lagi, begitu. Coba kita ketika betul-betul khusyuk, betul-betul nikmat. Karena kita betul-betul merasakan seperti yang digambarkan Rasulullah. As-sholat, Rasulullah menyatakan ketika mendengarkan azan yang dimandangkan oleh dia apa? Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Kau membuat hatiku tenang. Kau membuat hatiku tenang. Kalau kita jangan kalau ada sudah bisa, itu sudah ada. Nah, kita kalau sholat ini betul-betul dengan khusyuk, kita akan menikmati dengan sholat. Akan menikmati. Kalau sampai itu menikmati sholat, berarti imannya masih masalah. Karena Rasulullah berkata dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, salah satu kandungan Nabi wajib Allah wa ta'ala ayyakun Allah Rasulullah habu ilaihi bima siwahullah wa ayyuhibal ahad la yuhibuhu illa lillah wa ayyakraha ayyakuda ilaihi kama yakuda finnar. Kata Rasulullah, kalau orang itu sudah mempunyai 3 sifat, dia akan merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya melaksanakan urutan iman. Apa yang pertama? Ketika Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang ketika mencintai kepada jemaah, mencintai tetangga seperti mencintai dirinya dan semata-mata karena Allah. Kemudian yang terakhir, dia tidak senang kembali kepada perbuatan yang tidak baik, seperti dia tidak senang kalau dijebloskan ke api. Saya punya 2 kisah nyata Pak, sakit sayangnya orang sudah meninggal dua-duanya. Mungkin kalau Hajasbi dengan siapa? Bumi ya. Ini nutut yang namanya Ki Haji Abdul Wali ya. Nutut yang Ki Abdul Wali ya betul. Ki Haji Abdul Wali ini kalau sholat semalam ini 100 rakaat. Lalu dibilang oleh anaknya namanya Zulkifli, orang berdua lebih kenal Gus Bakor. Pak, Bang, sampai kok dengan pakai bahasa Madura, kok sampai ini maksa diri semalam sholatnya 100 kali. Saya aja rakaat sudah gak angkat, sholatnya 100 kali. Apa jawabnya? Kamu tidak merasakan nikmatnya sholat, maka kamu 4 kali maksa. Saya ini kalau sholat itu nikmat. Jadi dia menikmati sholat. Berapa? Sehari sempat semalam suntuk, sholatnya 100 rakaat. Kalau sampai kabur, kenapa dia menikmati? Yang kedua, saya punya umi ini rajin sholat.
Dia itu sholat malam dan beritanya mulai jam 11 malam sampai jam 10 siang dengan Tuhannya. Begitu hidupnya. Saya lagi kok sampai sholat pagi. Saya lebih enak seperti musola saya daripada cuma nonton TV katanya ke saya. Daripada cuma ngobrol. Saya lebih enak. Sehingga matinya ketika Tuhan. Ketika jam 8 pagi bilang sama baru saya ini mau mati. Loh, kok orang mati mau cerita katanya? Iya, saya mau mati. Saya disadari nggak enak. Akhirnya singkat cerita oleh baru saya ditidurkan karena kelihatannya lah pas dipanggilkan dokter. Dipanggilkan dokter, tapi dia masih tetap aja di musola. Terus bilang, dokternya ternyata laki-laki. Dia nggak mau. Saya mau suci karena saya mau mati. Dia tak akan kemudian dia mati. Terus mati cerita. Lah dia ini menikmati. Kenapa? Karena sudah ngajinya saya yakin dia khusyuk. Nah, maka karena itu sholat ini adalah puncak di mana di situ itu bertemu dengan Allah secara secara majasi, secara spiritual. Hati kalau merasa ketemu kan nikmat kita. Kan pernah ya sholat kita itu merasa khusyuk, kan nikmat. Daripada yang sholat kita tidak khusyuk. Karena coba sholat dibaca coba, apa isinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Coba sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Kita merasakan. Sampai ketika baca Fatihah apa? Kita berhadapan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini sudah berhadapan. Seakan-akan kita sudah berhadapan dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Di sini. Maka kalau orang itu sholat, maka disitulah puncak kebahagiaan, terutama kalau khusyuk. Kenapa Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Lah, kemudian yang paling potensi khusyuk itu di masjid. Iya Pak. Coba kalau sampai sholat di rumahnya bisa khusyuk nggak? Kecil, tapi kalau di masjidnya lebih gampang khusyuk. Sudah di rumah berangkat mau sholat, di perjalanan aja dapat pahala, hati kita sudah belum mau sholat. Coba kalau di rumah, Allahu Akbar, anaknya nangis, Allahu Akbar, ingat ikannya yang dimakan kucing, sudah mana-mana kan ya. Maka di masjid ini sholat adalah lebih potensi untuk khusyuk, maka karena itu lebih beruntung. Kenapa lebih beruntung Pak? Orang yang melaksanakan sholatnya akan diterima. Ketika sholatnya diterima, pasti doa di dalam sholat itu akan diterima. Contoh, sekarang tak usah panjang-panjang karena saya sudah mulai capek. Coba, di antara dua sujud apa doa kita? Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Coba saya terjemahkan. Rabbighfirli, ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang sengaja. Yang istri suami suka marah dengan istri sengaja. Karena ada ya bapak-bapak marah-marah sama istrinya, ada nggak? Ibu-ibu nggak ngomel sama suaminya itu dosa yang sengaja. Kadang-kadang sama orang tuanya juga ngelawan, itu dosa yang sengaja. Kita Allah, ampuni ya Allah dosa kami yang sengaja. Setelah itu warhamni, ya Allah berikanlah kami rahmat, berikanlah kami ya Allah kasih sayang kepada kami, atau kasihanilah kami ya Allah. Coba. Jadi minta Allah, saya tahu warhamni wajburni, tutupilah kekurangan kami ya Allah. Kalau kurang harta sudah ditutup kekurangan, kalau kurang jabatan ditutupi kurangan jabatan, kalau kurang kasih sayang dapat tambahan kasih sayang, kalau kurang kesehatan diberikan kesempurnaan kesehatan. Setelah warhamni, tinggikanlah derajat kami. Derajat turun Allah, derajat menurun manusia. Derajat turun Allah adalah ketakwaan kita makin tinggi. Derajat manusia apa? Mungkin kita perilaku tambah baik, dengan tetangga tambah baik, rezeki dipermudah. Kita ada mulia untuk manusia. Mulia-mulia, mulia-mulia. Sudah berapa Pak?
Berikanlah kami rezeki ya Allah. Nah, rezeki itu Pak jangan diartikan harta. Rezeki itu kata Imam Ar-Razi itu apa-apa yang ada pada manusia. Rezeki itu ada empat. Ada rizqun katsirun wasi'un, ada rizqun katsirun dhayyqun, ada rizqun qalilun wasi'un, ada rizqun qalilun dhayyqun. Apa rizqun katsirun wasi'un? Uangnya banyak, sawahnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, dan mencukupi kebutuhan dan bisa membantu orang. Itu namanya rizqun katsirun wasi'un. Enak kan ya? Tapi ada rizqun katsirun dhayyqun. Secara nominal banyak, gajinya tinggi, penghasilannya banyak, tidak akan cukup. Ketika punya penghasilan 10 juta, ternyata mobilnya jengkol orang, kena 20 juta, habislah uang 10 juta. Sedapat penghasilan 20 juta, opname harus pergi ke Singapura, habislah sampai pesawat. Iya bayar. Jadi dia rezekinya hitungannya banyak, tapi tidak cukup. Itu namanya rizqun katsirun. Punya uang lagi dapat arisan 10 juta, anaknya harus opname, cucunya harus opname, harus uang. Iya Pak, itu namanya rizqun katsirun. Ada rizqun qalilun wasi'un, nominalnya sedikit. Mungkin penghasilan sehari dapat mungkin 500.000, terutama yang jadi guru SD yang tidak PNS. Kadang-kadang gajinya 1 bulan 500.000, itu pun pakai uang Jepang, pakai yen ono. Iya. Tapi anaknya kok cukup, badan sehat, anak sehat, anaknya pintar, sekolah dengan beasiswa, sampai sekolah luar negeri dengan beasiswa. Padahal dia penghasilannya sedikit, makan enak, tidak gampang sakit, suami istri tentram, anak bisa nurut, berakwa, pintar dengan beasiswa. Tetangga saya, sehingga kita punya masalah. Sedang kita dapat sedikit tapi cukup. Itu namanya rizqun qalilun wasi'un. Ada yang paling kaya, rizqun qalilun dhayyqun, sudah sedikit gak cukup lagi. Subhanallah. Yang ada cuma utang. Kalau bulan Ramadan, dia itu apa? Dia itu beras nggak usah beli, minyak nggak usah beli, yang lain nggak beli. Dapat dari mana? Dapat utangan. Nah, itu namanya rizqun qalilun dhayyqun. Subhanallah. Nah, alhamdulillah, subhanallah. Maka Allah bersyukur, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang luas. Minimal tidak rizqun qalilun wasi'un. Paling tidak begitu kita Allah. Itu namanya selalu siapa? Warzuqni wa berikanlah kami petunjuk. Biasanya kalau orang sudah kaya lain-lain, Pak. Iya, Pak ya. Biasanya kalau dulu punya uang, kalau malam minggu itikafnya di masjid. Tapi kalau sudah punya uang, itikafnya di depan masjid. Dulu kalau belum punya uang, malam minggu itikafnya di Masjid Agung. Tapi setelah banyak uang, itikaf di depan Masjid Agung. Di depan apa? Air mancur. Nah, dulu masih belum punya uang, belum punya jabatan, itu sayang dengan istrinya. Setelah punya jabatan, punya uang, sayang pada istrinya. Tapi bilang, saya istri saya ini walaupun sudah tua, umurnya 40, saya tidak mau ditukar dengan gadis yang umurnya 20. Tidak tukar, tapi kalau ditambah nggak apa-apa. Nah, itu rusak juga. Kenapa? Maka karena itu minta buat tetap lempang, punya jabatan lempang, punya rezeki tetap buat begini. Nah, kita kadang-kadang kalau sudah punya harta, punya jabatan, lega-lega. Kata Allah bahwa begini. Apa yang terjadi berikutnya? Kita sudah bekerja, namun sakit-sakitan. Punya uang banyak, katanya tidak boleh minum gula. Karena apa? Kencing manisnya tinggi. Uang banyak, tidak boleh makan sapi, karena darah tinggi. Darurat. Maka dengan itu, ya Allah, berikan kami kesehatan, yang kesehatan itu tidak kena penyakit sama sekali. Itu kita yang berapa? Ampunilah dosa-dosa kami yang tidak sengaja. Coba doanya kita ini mulai pertama kali kalau kita yang dirangkul di dunia, minta supaya kekurangan disempurnakan, rezeki dicukupi, derajat tinggi,
159 kali, coba bayangkan. Jadi hitungan doa Bapak itu di antara 2 sujud tadi, kalau di rumah itu sholatnya sendirian, itu hitungannya ada 12 kali. Tapi kalau di masjid berjamaah, hitungannya berapa? Menjadi 459. Kalau sampean sholat di rumahnya sholat semalam jumlahnya hanya 5. Kalau sholat di masjid berapa? 135. Kenapa? Karena 5 kali 2 7, berarti 135. Bener ya matematika? Saya tidak betul. Ini bukan dari dengan matematika, karena bukan dari matematika. Ya. Coba bayangkan. Jadi di sini sholat jamaah sampai ke masjid ini, kalau sampai di sini maka sholat sampai itu sehari semalam bukan 5, tapi hitungannya 135. Sholat sampai bukan 17 rakaat, tapi 459 rakaat derajat. Coba bayangkan. Itulah kebahagiaan. Belum lagi sampai ketika berangkat dari rumahnya. Kata hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika kaki kanan itu melangkah, maka sebelum kebaikan itu. Kaki kiri melangkah sebelum kejelekan dihapus. Coba bayangkan. Kalau rumahnya agak ada sudah hidup sendiri, Pak, berapa dapatnya? Masuk masjid etika, sampai tunggu mau mulai sampai bisa dihitung pahala dalam keadaan sholat. Dua-duanya lagi, coba bayangkan. Disitulah belum lagi kita bisa bertemu di sini. Mungkin sulit ketemu, tapi kalau sudah mau berjamaah kan bisa ketemu yang tidak sibuk dengan kerjaan masing-masing. Disitulah sholat jamaah, terutama jamaah isya dan subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan Imam Muslim dari Sa'ad bin Affan, Rasulullah bersabda, "Man shalla isya'a fi jama'atin ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin ka'annama shalla laila kullahu." Barang siapa yang sholat isya dalam keadaan jamaah, maka dia seperti ibadah separuh malam. Kalau sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, maka dia seperti sholat semalam subuh. Nah, orang yang sholat subuh berjamaah itu juga Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barokah umatku yang bangun pagi-pagi melaksanakan sholat subuh. Mohon maaf yang terakhir yang sudah menikah. Yang terakhir begini, hasil penelitian Pak. Jadi mohon maaf itu salah. Saya pernah baca hasil penelitian itu di jurnal internasional. Katanya itu hasil penelitian itu di waktu subuh itu ada udara. Ada udara itu kalau dihirup dalam posisi itu wajah itu miring, ruku, kayak ruku itu Pak, ada seorang olahraga, ya, ada gininya. Itu kalau itu dihirup dalam keadaan begitu posisinya, maka udara itu masuk kepada otak. Ketika masuk ke otak, maka sudut otak ini tidak akan mudah rusak. Maka kalau dilakukan terus-menerus setiap hari, maka orang itu tidak mudah ikut. Baru saya sadar, ternyata kiai-kiai yang rajin berjamaah, rajin tahajud, mana sampai pada yang ikut. Kan tidak ada. Coba sampai menuju ke Syarif itu. Ke Syarif itu meninggal umur 84, tetap banyak kitab. Ke Sulaha itu umurnya sekarang 67. Wow, ke kitabnya tidak lupa sama sekali, hafalannya tidak lupa. Ya kenapa? Karena oksigen apa? Udara yang masuk ke otak kita. Jadi bapak-bapak ini yang rajin sholat subuh berjamaah, insya Allah pada Allah diberikan kesehatan. Karena itu doa Rasul. Itulah kita pentingnya sholat jamaah, terutama sholat jamaah isya dan subuh yang paling sulit kita melaksanakan. Untuk terutama subuh, subhanallah. Apalagi kalau sudah bepergian jauh lalu pulang ke rumahnya, ketemu dengan istrinya dalam keadaan suci, waduh repot itu pergi ke istri. Ya Pak ya Bu ya, sulit. Ya kalau yang tidak punya pengalaman pergi jauh dan merasakan. Kalau saya ini kan sering Pak pergi kadang-kadang 1 minggu, 1 bulan, kadang-kadang masuk jalur super, jarang di rumah suka
berjiwa. Subhanallah, sungguh senang sekali. Ya, maka karena itu mari dengan momen Isra Mi'raj ini kita bersama-sama merayakan sholat kita. Dan dengan Isra Mi'raj ini mari kita bersama-sama mencari keselamatan dunia akhirat. Doa kita ini yang kita jauh pada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan intinya badan sehat, uang banyak dan cukup kebutuhan. Ini apa ya? Derajat tinggi, perilaku benar. Ya Pak ya. Di akhirat diselamatkan dari api neraka, masuk surga karena dosa diampuni. Senang apa enggak? Nah, kita didapatkan ketika melaksanakan sholat dengan tertib, terutama dilaksanakan dengan berjamaah. Karena berarti nilai kita ketika berjamaah sehari semalam bukan 5 kali, tapi 103 kali 5. Sehari semalam bukan 12 rakaat, tapi berarti itu 459. Artinya apa? Potensi untuk diterima oleh Allah sangat besar, terutama potensi untuk khusyuk sangat besar. Dan Allah sendiri yang menegaskan bahwa beruntunglah orang yang beriman yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Dengan segala kekurangannya saya mohon maaf. Yang nantinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab kalau saya bisa menjawab. Dari saya